Michael Dipolito membuktikan bahwa rumput tetangga tak selamanya lebih hijau. Dia menceraikan istrinya hanya untuk menikahi selingkuhannya, yang mungkin menurutnya lebih dalam segala hal dibanding istrinya. Tetapi baru 6 bulan menikah, selingkuhan Michael sudah berencana untuk menghabisinya demi menguasai aset milik Michael. Kasus hari ini adalah permintaan dari sahabat Weekly Atika 8926 dan LADHHFDF 5766. Mari kita simak bersama kasusnya. Dalia Mohammed adalah seorang wanita cantik berdarah Mesir dan Peru yang lahir pada tanggal 18 Oktober tahun 82. Dia tinggal di Boynton Beach, Florida dan berprofesi sebagai penghibur. Pada tahun 2008, Dalia bertemu dengan suaminya Michael Dipolito, seorang pengusaha di bidang hiburan dan jual beli properti. Meski saat itu sudah beristri, tetapi Michael terlanjur jatuh hati dan nekat menjalin hubungan gelap dengan Dalia. Di akhir bulan Januari tahun 2009, Michael menceraikan istrinya dan 5 hari kemudian, pada tanggal 2 Februari tahun 2009, Michael menikahi selingkuhannya, Dalia. Setelah menikah, pasangan pengantin baru itu menempati kondo milik Michael. Michael adalah mantan napi yang sedang menjalani 28 tahun masa percobaan dan saat itu tengah mencicil ganti rugi kepada korban-korban penipuannya. Dalia tahu dan tidak mempermasalahkan latar belakang suaminya karena dia mengaku sangat mencintai Michael. Padahal, tujuan sebenarnya menikahi Michael adalah untuk menguasai asetnya. Setelah menikah dan resmi menjadi Nyonya Dipolito, Dalia melancarkan aksinya. Dia diam-diam melaporkan kepada polisi bahwa suaminya telah melanggar masa percobaan karena memiliki narkoboy. Hal ini sengaja dilakukan oleh Dalia untuk mengalihkan perhatian Michael, sehingga saat suaminya sibuk mengurus masalah hukum, Dalia punya kesempatan untuk mengambil alih masalah keuangan. 6 bulan setelah menikah, Michael memindahkan hak kepemilikan atas kondo yang mereka tempati kepada Dalia demi melindungi asetnya jika sewaktu-waktu dirinya kembali terjerat kasus. Setelah berhasil mengambil alih aset milik Michael, Dalia masih tidak puas dan ingin menguasai semuanya. Tetapi keinginannya itu hanya mungkin terwujud bila Michael tiada. Maka Dalia segera menyusun rencana untuk mewujudkan keinginannya. Suatu hari, operator 911 menerima telepon dari seorang pemilik toko kelontong dan aktor lepas bernama Mohammed Sihade yang melaporkan tentang rencana mantan pacarnya menghabisi suaminya. Mantan yang dimaksud Mohammed tak lain adalah Dalia Dipolito. Tetapi untuk menangkap Dalia dibutuhkan bukti yang solid. Maka Mohammed menyatakan kesediaannya membantu polisi mendapatkan bukti yang dibutuhkan. Pada tanggal 30 Juli tahun 2009, pihak kepolisian memasangkan alat perekam pada Mohammed serta kamera di dalam mobilnya sesaat sebelum pria itu pergi menemui Dalia di parkiran pom bensin sesuai kesepakatan. Okay, after he killed whatever your mom and all of them are not gonna his mom is not gonna get suspicious of you or anything like Why that. me? Like for killing somebody? Come on, nobody's gonna be able to point a finger at me. I Making brought nothing up. 1,200. Like that's all I brought. Sure, it's like I'll give you 20 once it's done. Dalam pertemuan itu, Dalia meminta agar Mohammed mencarikan eksekutor untuk menghabisi suaminya. Dalia bahkan menyerahkan uang sebesar $1.200 atau setara 14 juta rupiah kepada Mohammed sebagai tanda keseriusannya. Sesuai instruksi dari pihak kepolisian, saat itu Mohammed pura-pura setuju dan meminta agar Dalia bertemu dengan eksekutornya 2 hari kemudian. Pada tanggal 1 Agustus tahun 2009, sesuai kesepakatan Dalia dan si eksekutor bertemu di area parkiran yang sepi. Tetapi Dalia tidak tahu bahwa eksekutor yang ditemuinya saat itu adalah seorang petugas polisi yang menyamar bernama Widdy Jane. Dalam rekaman percakapan, petugas Widdy Jane sempat bertanya seyakin apa Dalia pada rencananya menghabisi suaminya. Dalia menjawab 5.000% yakin. Mereka sepakat eksekusi akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 5 Agustus tahun 2009.
Sedangkan nilai imbalan yang disepakati adalah sebesar $7.000 atau setara 90 juta rupiah. If it's not done by Wednesday, then I'll call you. If it's done by Wednesday, the only thing you're going to hear from me is to collect, all right? Which is why I said that, between now and when it's done, you're not going to have an option to change your mind. Even if you change your mind, you're not talking to There's them. no changing, no, there's no, I'm determined definitely already. you wanna I'm do this positive, thing. 5,000% sure, Pada hari Rabu tanggal 5 Agustus tahun 2009, sekitar pukul 6 pagi, Dahlia pergi ke gym meninggalkan suaminya sendirian di rumah. Bekerja sama dengan tim produksi reality show Cops, pihak kepolisian kemudian merekayasa TKP di depan rumah Michael agar terlihat seolah baru saja terjadi aksi penembakan lengkap dengan kamera media. Kemudian, para petugas mengungsikan Michael ke kantor polisi. Pria itu tampak sangat terkejut sekaligus terpukul saat mendengar rencana jahat istrinya, namun bersedia mengikuti skenario polisi. Setelah Michael keluar dari rumah, seorang petugas menelpon Dahlia dan memintanya untuk pulang dengan alasan karena telah terjadi sebuah insiden di rumahnya. Begitu Dahlia tiba, seorang petugas segera mendekatinya dan menyampaikan kabar buruk bahwa Michael telah tiada. Mendadak Dahlia mengeluarkan air mata buaya dalam pelukan petugas tanpa sekalipun bertanya bagaimana suaminya bisa meninggal dunia. Mungkin saja dalam hatinya, Dahlia merasa kegirangan karena rencananya sukses. Tetapi dia tidak tahu bahwa semua itu hanyalah sebuah sandiwara yang diskenario pihak kepolisian untuk menangkapnya. Saat dibawa ke kantor polisi, akhirnya Dahlia mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Awalnya dia terus mengelak tuduhan penyidik terkait keterlibatannya di balik kematian Michael. Bahkan, dia mengaku tidak kenal ketika petugas Widdy Jane yang menyamar sebagai eksekutor dibawa masuk ke ruang interogasi. Akhirnya penyidik mengungkapkan bahwa Michael masih hidup. Dahlia terkejut bukan main saat melihat suaminya itu berdiri di depan pintu ruang interogasi dalam keadaan segar bugar. Dahlia menangis dan memohon agar Michael mendekat, tetapi Michael menolak. Dahlia ditahan dan didakwa dengan tuduhan perencanaan dan percobaan pembunuhan tingkat pertama. Persidangan Dahlia di Polito berjalan berlarut-larut selama 6 tahun, mulai dari tahun 2011 hingga persidangan terakhir pada tahun 2017. Jaksa penuntut menuduh Dahlia melakukan aksinya karena ingin menguasai aset suaminya Michael. Pihak Dahlia memberikan pembelaan bahwa sebenarnya Dahlia tahu dirinya sedang direkam, tetapi membiarkan saja karena ingin terkenal lewat reality show Cops. Mereka bahkan menuduh Michael sebagai otak di balik semua rencana itu. Dalam sidang pertama, Dahlia dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Tetapi pada tahun 2014, Dahlia meminta diadakan persidangan ulang dengan alasan keputusan juri dalam persidangan sebelumnya dipengaruhi oleh viralnya rekaman penangkapannya yang ditayangkan di TV. Permohonan Dahlia dikabulkan dan persidangan kedua dilaksanakan pada tahun 2016. Tetapi keputusan Dewan Juri dalam sidang kedua terpecah dua hingga hakim memutuskan agar Dahlia menjalani tahanan rumah. Saat itulah Dahlia sempat melahirkan seorang putra hasil dari hubungannya dengan seorang pria bernama James. Setahun kemudian, sidang ketiganya diadakan. Dalam persidangan terakhirnya pada tahun 2017, pembela Dahlia menuduh ketidakprofesionalan pihak kepolisian karena melibatkan tim produksi program acara TV Cops saat penangkapan Dahlia. Meski saat itu hakim setuju, tetapi pernyataan pembela tidak menghapus kenyataan bahwa Dahlia bersalah telah melakukan perencanaan dan percobaan untuk menghabisi suaminya. Akhirnya pada tanggal 21 Juli tahun 2017, hakim menjatuhkan hukuman 16 tahun penjara kepada Dahlia di Polito. 2 tahun kemudian, Dahlia mengajukan banding namun ditolak. Berkat kejujuran mantan kekasih Dahlia, Mohamed Sihade, yang melaporkannya ke polisi, akhirnya nyawa Michael di Polito terselamatkan. Berkat kerjasama antara pihak kepolisian dan kru program acara TV Cops, rencana jahat Dahlia terbukti dan penangkapannya berjalan lancar. Setelah peristiwa itu, Michael di Polito mengaku bangkrut dan menyesal pernah bertemu dengan Dahlia di Polito.
Mungkin saja, di dalam lubuk hatinya yang paling dalam, Michael menyesal telah menceraikan istrinya hanya untuk seorang pembunuh seperti Dahlia. Sekian dulu kasus Weekly hari ini. Sampai bertemu dalam kasus berikutnya. Jangan lupa, kalian bisa request video panjang dari video short yang diunggah setiap harinya.